Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyad Wahid Hasbullah, izin menjawab tugas 1 dari MK Tahsin, yang mana membacakan surat Asy-Syu'ara dan menerangkan hukum bacaan mat dan hukum bacaan nun mati dan tanwin. Izin menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين صدق الله العظيم. Baiklah, yang mana saya akan menerangkan atau saya menemukan di mana titik-titik hukum bacaan mat dan hukum bacaan nun mati dan tanwin pada ayat 1 sampai 10 pada surat Asy-Syu'ara. Yang pertama, Qasim mim. Insyaallah ini terdapat hukum 2 bacaan. Yang pertama ta. Ini hukum bacaannya mat lazim harfi mukhaffaf. Yang kedua ada sin mim. Ini hukum bacaannya mat lazim harfi mutsaqqal. Dilanjut ayat 2, tilka ayatun. Ini terdapat hukum bacaan mat al-kitabi, sama mat juga. Al-mubini, ya mati jatuh setelahnya harokat kasroh, dan mana lafadznya terdapat di akhir kalimat atau akhir ayat, maka dinamakan mat arid li sukun. Dilanjut ayat ketiga, la'allaka bakhi'un, di mana ada hukum bacaan mat di dalam lafadz bakhi'un, ba alif, yang mana alif tersebut jatuh setelah harokat fathah, maka dinamakan mat. Yang kedua ada hukum bacaan tanwin bertemu dengan nun, khi'un nafsaka, maka dinamakan hukum bacaan idgham bihunnah, yang mana hukum idgham bihunnah itu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idgham bihunnah, yang mana jumlah hurufnya ada 4,
terdapat pada lafadz yanmu, ya nun mim wawu. Nah, di sini terdapat atau bertemu dengan huruf nun, maka dinamakan hukum bacaannya idgham bi gunnah, wajib dibaca dengung. Dilanjutkan nafsaka Allah, Allah ini mat, hukum bacaannya mat. Yakunu, hukum bacaannya juga mat karena ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Mu'minina, mu'minina juga sama seperti tadi, hukum bacaannya mat arid li sukun. Dilanjutkan ayat keempat, inna nunazzil alaihim, alaihim ini terdapat hukum bacaan. Yang pertama dulu ada hukum bacaan inna nun mati bertemu dengan nun. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau yang tadi fathah ten atau dhammah ten bertemu dengan nun, dan sekarang nun mati bertemu nun, ini sama saja hukum bacaannya idgham bi gunnah. Karena nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yanmu atau huruf idgham bi gunnah maka dibaca dengung. Inna nunazzil alaihim, alaihim di sini terdapat hukum bacaan mat layyinah, yang mana mat layyinah adalah apabila ada mat, ada ya atau wawu jatuh setelah harokat fathah maka dinamakan mat layyinah. Yang seterusnya ada mim mati bertemu mim, ini tidak masuk dalam kaidah, tidak masuk dalam pembahasan itu mimi. Minas samai, nah ini hukum bacaannya mat wajib muttasil karena ada mat setelahnya ada hamzah di dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib muttasil, wajib muttasil yang insyaallah panjangnya 3 alif 6 harokat. Minas samai, nah ini mat. Yatang fadhallat, yang mana ada tanwin harokat fathah ten bertemu dengan fa, maka dinamakan ikhfa, yang jumlah hurufnya ada 15, yang mana di sini terdapat fathah ten bertemu dengan fa, maka dinamakan ikhfa, bacanya samar. Ayatang fadhallat. Selanjutnya a'naquhum, a'na ini juga mat, kuhum laha ini juga mat, mat asli. Khadi'in, kho ini juga mat. Di'ina ya mati jatuh setelah fathah kasroh, maka dinamakan mat arid li sukun karena dia kedudukannya di akhir ayat. Selanjutnya ayat 5, wama ya'tihim, wama ya'tihim ini terdapat 2 hukum bacaan mat. Yang pertama mat wama, yang kedua mat tihim, ya mati bertemu atau setelahnya harokat kasroh. Selanjutnya ming zikri, ming zikri nun mati bertemu zal, insyaallah hukum bacaannya ikhfa, yang mana tadi sudah terangkan apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, yang mana di sini bertemu dengan zal, zal termasuk juga huruf ikhfa, maka dibaca samar. Selanjutnya zikrim, nah ini ada harokat kasroh ten bertemu dengan mim, maka dinamakan idgham bi gunnah, membacanya disertai dengan dengung. Zikrim. Selanjutnya minar rahmani, ar-rahmani panjangnya ada mat. Selanjutnya muhdatsin illah, di sini ada harokat kasroh ten bertemu dengan hamzah, maka dinamakan idhar, idhar halqi, bacanya harus jelas. Yang hurufnya ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghin. Di sini terdapat atau bertemu dengan hamzah, maka dinamakan hukum bacaannya idhar halqi. Illa, nah ini mat. Kanu ini juga mat, mat asli, yang panjangnya 1 alif 2 harokat. Anhu, nah di sini ada nun mati bertemu dengan ha, ini bisa dikatakan atau disebut dengan hukum bacaan idhar,
yang mana tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf idhar yang jumlahnya ada 6, hamzah, ha, kha, ha, ain, ghin. Ini dinamakan atau disebut dengan hukum bacaan idhar jelas. Mu'ridin, sama saja ini tadi di akhir kalimat terdapat ada mad arid li sukun. Yang selanjutnya di ayat 6 di sini kami menemukan beberapa hukum bacaan faqad kadzabu. Nah, ini mad juga. Fasayatihim. Nah, ini ada madnya juga, mad asli tihim, ya mati, setelahnya terdapat harokat, sebelumnya terdapat harokat kasroh yang beriringan, maka dinamakan mad. Amba. Nah, ada dua hukum bacaan atau tiga di sini. Amba'u, yang pertama nun mati bertemu dengan ba. Ini bacaan iklab yang mana dibaca dengan dengung. Amba, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka suaranya nun diganti dengan mim menjadi amba'u. Yang kedua ada mad wajib mutasil amba'u, yang mana ada mad setelahnya terdapat hamzah, yang mana hamzah dan madnya ini terdapat dalam satu kalimat, maka dinamakan mad wajib mutasil. Selanjutnya makanu, di sini ada tiga hukum bacaan yang semuanya itu mad asli. Bihi, nah ini mad juga. Yastahziuna, ini juga mad arid li sukun, yang mana terdapat pada akhir ayat matnya. Yang selanjutnya ayat 7 awalam yarau. Nah, di sini terdapat hukum bacaan mim mati bertemu ya, ini tidak masuk kaidah, masuk pembahasan yarau. Nah, di sini ada mad layyinah, yang mana apabila ada wawu atau ya yang sebelumnya terdapat harokat fathah, maka dinamakan mad layyinah. Ilal ardi kam ambatsna. Nah, di dalam lafaz ambatsna ini terdapat hukum bacaan dua. Yang pertama nun mati bertemu dengan ba, yang kedua alif yang beriringan atau alif mati beriringan dengan harokat fathah. Yang pertama itu iklab, yang kedua mad. Terus di dalam lafaz fiha, di sini dua hukum bacaan mad fiha. Selanjutnya mingkulli, nun mati bertemu dengan kaf, hukum bacaannya ikhfa. Selanjutnya zauji, zau, di sini hukum bacaannya insyaallah mad layyinah. Tadi sudah ada banyak mad layyinah apabila ada wawu atau ya sebelumnya terdapat harokat fathah, maka dinamakan mad layyinah. Selanjutnya zaujing karim, terdapat hukum bacaan tanwin atau nun mati bertemu dengan kaf. Ini hukum bacaannya ikhfa, samar. Karimin, karim ada ya mati yang beriringan dengan harokat kasroh, yang mana terdapat di akhir ayat. Nah, ini dinamakan mad arid li sukun, yang panjangnya insyaallah 3 alif 6 harokat. Selanjutnya ayat 8, inna fi dzalika, fi dzalika ini ada mad asli. La ayatau wa ma. Nah, di sini ada dua atau tiga hukum bacaan. Yang pertama la ayat. Nah, ini mad. Yang kedua tanwin bertemu dengan wawu. Ini hukum bacaannya idgham bi gunnah disertai dengan berdengung, yang mana idgham bi gunnah adalah apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu atau huruf idgham bi gunnah, maka dinamakan atau dibaca dengan dengung. Bacanya la ayatau wa ma gitu. Yang ketiga di dalam lafaz la ayatau wa ma kana, ada bacaan mad juga maka. Ini panjangnya 1 alif 2 harokat. Selanjutnya aktsaruhum mu'minina. Di sini madnya terdapat di lafaz mu'minina, mad arid li sukun juga.
Baik, selanjutnya di ayat 9. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Di sini ada hukum bacaan mat dua. Yang pertama al-azizu, ya mati beriringan dengan harokat kasroh. Dan yang kedua ar-rahimu, yang mana bisa dikatakan atau hukum bacaannya adalah mat arid li sukun. Dilanjutkan ayat ke-10. Wa idnada. Nah, ini hukum bacaannya mat. Nun dal, ini hukum bacaannya mat. Dilanjut Musa. Yang pertama di dalam lafadz mu, di sini ada wawu mati beriringan dengan harokat dhammah, maka dinamakan mat asli. Yang kedua sa. Nah, ini panjangnya insyaallah 3 alif 6 harokat. Dia bisa dikatakan atau bisa disebut dengan hukum bacaan mat jaiz munfasil. Karena mat jaiz munfasil adalah apabila ada mat, setelahnya terdapat hamzah atau alif dalam satu kalimat atau beda kalimat. Kalau yang beda kalimat berarti ya ini mat jaiz munfasil. Ini bisa dikatakan mat jaiz munfasil. Sa'aniti. Terus yang selanjutnya al-qauma. Di sini terdapat hukum bacaan mat layyinah. Yang seterusnya adz-dzalimina. Adz-dzalimina terdapat 2 hukum bacaan mat. Yang pertama mat, yang kedua mat arid li sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang dapat saya sampaikan dengan tugas 1, yang mana disuruh membacakan lalu menerangkan beberapa hukum bacaan, yang mana hukum bacaannya adalah yang disuruh menerangkan ada mat dan hukum bacaan tanwin dan nun mati. Alhamdulillah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.